Perkenalkan, nama saya Muhammad Haki Yuliansyah, kelas 12 RPLB nomor absen 26. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi basis data tentang subquery. Oke, mari kita langsung saja masuk ke pembahasan subquery hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang basis data subquery. Pertama-tama kita akan melihat dulu apa yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama ada pengertian, fungsi, jenis, dan juga sintak dari subquery. Oke, maksud yang pertama ada pengertian subquery. Subquery merupakan suatu query seperti halnya query biasa yang berjalan di dalam query induk atau master. Subquery dapat digunakan untuk mengambil suatu data di field atau kolom pada tabel lain. Itulah pengertian dari subquery. Yang selanjutnya ada fungsi subquery. Sebuah subquery digunakan untuk mengembalikan data yang akan digunakan dalam query utama sebagai syarat untuk lebih membatasi data yang akan diambil. Subquery dapat digunakan dengan select, insert, update, dan delete statement bersama dengan operator seperti sama dengan, kurang, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, in, dan juga terakhir ada between. Subquery juga memiliki beberapa aturan. Subquery harus mengikuti, subquery harus tertutup dalam tanda kurung, sebuah query hanya dapat memiliki satu kolom pada klausa select kecuali beberapa kolom yang di query utama untuk subquery untuk membandingkan kolom yang dipilih. Order by tidak dapat digunakan dalam subquery meskipun permintaan utama dapat menggunakan order by. Group by dapat digunakan untuk melakukan fungsi yang sama seperti order by dalam subquery. Subquery yang kembali dan lebih dari satu baris hanya dapat digunakan dengan beberapa value operator seperti operator in. Daftar select tidak bisa menyertakan referensi ke nilai-nilai yang mengevaluasi ke blok, array, silop, atau n-silop. Sebuah subquery juga tidak dapat segera tertutup dalam fungsi set. Dan terakhir, operator between tidak dapat digunakan dengan subquery, namun between dapat digunakan dalam subquery. Oke, jenis-jenis subquery. Subquery memiliki beberapa jenis, yaitu single row subquery, query yang hanya mengembalikan satu record dari inner statement select. Yang kedua ada multiple row subquery, query yang mengembalikan lebih dari satu record dari inner statement select. Yang terakhir ada multiple column subquery, query yang mengembalikan lebih dari satu kolom dari inner statement select. Selanjutnya kita akan mengecek sintaks subquery. Ini adalah contoh subquery dengan pernyataan select. Sintaks dasar dari subquery yaitu select bintang from. Sini contoh tabelnya sub customer, where id in, buka kurung, select id from customer, where salary lebih dari 4.500, tutup kurung, dan diakhiri dengan titik koma. Contoh yang selanjutnya ada subquery dengan pernyataan insert. Subquery juga bisa digunakan dengan pernyataan insert. Pernyataan insert menggunakan data yang dikembalikan dari subquery untuk dimasukkan ke dalam tabel lain. Data yang dipilih di subquery dapat dimodifikasi dengan salah satu fungsi karakter, tanggal atau angka yang dicontohkan insert into customer underscore bkp, select bintang from customer, where id in, select id from customer, tutup kurung, dan diakhiri dengan titik koma. Contoh yang ketiga yaitu ada subquery dengan pernyataan update. Subquery dapat digunakan bersama dengan pernyataan update. Salah satu atau beberapa kolom dalam tabel dapat diperbarui saat menggunakan subquery dengan pernyataan update. Yang dicontohkan, update customer, set salary sama dengan salary
bintang 0.25 where it in kurung select it from customer underscore PKP where it's lebih dari atau sama dengan 27 tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Oke, untuk contoh yang terakhir ada subquery dengan pernyataan delete. Subquery dapat digunakan bersama dengan pernyataan delete seperti pernyataan lain yang disebutkan di atas. Yang dicontohkan, delete from customer where it in kurung select it from customer underscore PKP where it's lebih dari atau sama dengan 27 tutup kurung dan akhiri dengan titik koma. Oke, apa selanjutnya? Oke, selanjutnya kita akan mencoba subquery dengan comment prompt secara langsung. Oke, bisa. Oke, kita akan coba sintak-sintaknya pada comment prompt. Namun sebelum kita masuk ke comment promptnya, pastikan dulu sumnya aktif ya, SQL juga sudah aktif. Kita masuk ke CMD nya. Pertama-tama untuk ke CMD, keluar dulu dari direktori awal, direktori masuk awal, kita keluar dulu sampai ke C. Setelah itu kita ketikkan ini ya, cd exam. Setelah masuk ke sum, kita masuk lagi ke MySQL. Setelah masuk ke SQL, kita masuk lagi ke bin. Setelah ke bin, kita masukkan ini ya, MySQL new root mp, lalu passwordnya ini langsung kita enter. Dan setelah itu kita akan masuk, akan muncul pesan seperti ini ya, welcome to the MariaDB monitor. Oke, untuk pertama-tama mari kita melihat database apa aja yang ada di SQL sudah dibuat sebelumnya, yaitu dengan show databases. Oke, muncul ada beberapa database ya. Sebelum itu kita akan menggunakan penyewaan dengan sintak use penyewaan. Bentar. Oke, database changed, dan di dalam kurung ada tabel yang kita pilih yaitu penyewaan. Oke, berikutnya kita coba melihat ada tabel apa aja yang ada di database penyewaan dengan show tables. Oke, ada berapa ya, berapa tabel. Ini kita coba melihat tabel kendaraan, yaitu TB underscore kendaraan. Oke, di sini ada field tipenya, dan primer key-nya di sini adalah ID kendaraan, default dan juga auto increment. Kali ini kita akan coba langsung sintak subquery nya. Kali ini ini sebelum itu kita lihat dulu data apa saja yang ada di tabel kendaraan. Dengan select tentang from kendaraan. Oke, hasil muncul beberapa data, dan nanti langsung coba sintak subquery nya, yaitu dengan menggunakan perintah select tentang from TB dan kendaraan where
in, buka kurung, dan ini kita enterkan langsung. Nah, setelah di enter kita masukkan lagi sintak, yaitu select ID underscore kendaraan from db underscore kendaraan where ID jenis lebih dari 1 kurung dan koma. Maksud dari sintak ini adalah kita akan melihat data yang ID jenisnya itu lebih dari 1. Oke, kita langsung enter dan muncul ya. Ini muncul dimana yang ID jenis lebih dari 1 muncul semua. Oke, kali ini kita coba kebalikannya, karena kita akan mengetikkan sintak, yaitu select from db kendaraan. Oke, kesalahan, select from db underscore kendaraan in, buka kurung, enter, select ID kendaraan dan from db kendaraan where ID jenis kurang dari 2 kurung dan koma. Jadi kan sintak ini yaitu kebalikannya yang tadi. Kalau tadi kita menunjukkan data yang lebih dari 1, maka kali ini kita akan menunjukkan data yang ID jenisnya kurang dari 2. Enter. Oke, ada kesalahan. Select, kita tuliskan ulang. From db kendaraan where ID kendaraan in, buka kurung, enter, select ID underscore kendaraan from db kendaraan
kurang dari 2 tutup kurung ini gitu. Oke, muncul ya data-datanya. Nah, ini juga ID, ini adalah data yang ditampilkan dari ID jenis yang kurang dari 2. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan subquery yang datanya sama, yang nama kendaraannya sama, yaitu dengan menggunakan syntax select bintang from TB kendaraan. Where nama kendaraan sama dengan buka kurung, kita enterkan. Lalu select nama kendaraan from TB kendaraan where ID underscore kendaraan sama dengan ketik. Nah, oke, 28 tutup kurung koma. Nah, 28 ini saya ambil dari mana? 28 ini kita lihat kalau ke atas lagi ke seluruh data ya. Di sini Honda Beat ini ada yang sama lagi atau enggak? Dan di sini Honda Beat kan menggunakan ID kendaraan nomor 28. Nah, kita cek apakah Honda Beat ada yang sama nama Honda Beat-nya, dan enter, dan muncul. Dan ternyata yang ID kendaraan 30 juga memiliki nama kendaraan yang sama, yaitu Honda Beat. Oke, cukup segitu contoh syntax dari subquery pada kali ini. Itu seluruh pembahasan dari subquery hari ini. Untuk kurang yang lebihnya mohon dimaklumi. Oke, kita akan berjumpa di video berikutnya. Bye bye.